semuanya, kembali lagi di Arah Rencana. Kali ini kita akan bahas jurusan ya mungkin ini bakal cocok buat teman-teman yang lagi cari sekolah kedinasan. Nah, aku mau ngobrol sama temanku mengenai PTDI STTD. Mungkin teman-teman masih bingung ya apa sih itu? Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan detailnya, mungkin aku akan mempersilahkan temanku dulu buat memperkenalkan diri. Siap. Sebelumnya, hai teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Herawan Widiatmoko, Notar 2002146. Jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Asal kampus PTDI STTD atau Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Tetapi saya di tingkat 1 ini ditempatkan di kampus BP2TD Mempawah. Sekian. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut ya, tolong dijelasin sedikit kayak PTDI STTD itu apa sih? Nah, singkat saja ya atau gambaran umumnya saja. PTDI STTD itu adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Nah, di situ program pendidikan yang dijalankan itu ada Diploma 3 dan Diploma 4. Ada 2 diploma itu, tapi ada 3 jurusan. Di Diploma 3 itu ada MTJ punya saya, Manajemen Transportasi Jalan, dan ada MTP atau Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Sedangkan di Diploma 4 itu ada Transportasi Darat atau TD. Nah, untuk penempatan kampus yang tadi saya bilang, nah itu hanya terjadi pada tingkat 1. Jadi nanti pada tingkat 1 itu ada 3 penempatan kampus. Di mana aja tuh? Nah, yang pertama ada yang di Bekasi atau pusat. Oke, berarti pusatnya di Bekasi ya? Ya, pusatnya di Bekasi. Yang kedua ada di Bali, jadi satu sama Polterada Bali. Dan yang ketiga kampus saya ada di BP2TD Mempawah, itu ada di Kalimantan Barat. Oke, nah itu penempatannya kayak gimana sih? Apakah semua mahasiswanya itu tuh kayak pindah-pindah gitu atau gimana? Nah, untuk penempatannya itu tergantung jurusannya, karena kan kita kan ada prakteknya nih. Prakteknya itu ada seperti kalau bisa dibilang labnya itulah. Nah, labnya itu ada di, kalau MTJ itu hanya ada di pusat dan BP2TD Mempawah. Nah, untuk TD atau transportasi darat yang Diploma 4 itu ada di Bekasi dan Bali, seperti itu. Tapi yang di Bali dan di Mempawah ini hanya tingkat 1 saja. Nanti setelah naik ke tingkat 2 nanti kembali ke kampus pusat, yaitu Bekasi. Oke. Nah, terus kalau tes masuknya nih itu gimana aja? Karena kan yang aku tahu biasanya tes masuk untuk sekolah kedinasan tuh beda-beda dan mungkin cenderung beda banget sama buat yang masuk ke universitas. Iya sih, beda banget sih emang. Kalau tesnya ada berapa mungkin bisa dihitung sekarang sih, maksudnya aku juga lupa spesifiknya berapa. Yang pertama itu ada administrasi. Di awal kan itu ada pendaftaran pertama di Dikdin. Nah, itu setelah pendaftaran di Dikdin nanti ada seleksi administrasi yang pertama. Nah, itu kemungkinan jika ada kesalahan berkas yang diupload nanti bisa gagal di situ. Foto aja kalau seumpama backgroundnya salah itu udah bisa dianulir. Oh, kayak warna backgroundnya? Iya, warna backgroundnya udah bisa dianulir. Jadi kalau mau mendaftar ya yang teliti lah pokoknya. Yang kedua nanti ada seleksi kompetensi dasar. Nah, itu CPNS-nya. Jadi yang pertama CPNS, setelah lulus di CPNS nanti ada tes kesehatan dan kesemaptaan. Nah, nanti bisa dijelasin lebih rinci juga nggak apa-apa kalau semua berkenan. Oke, boleh dijelasin kayak kesemaptaan itu kayak gimana, jasmani gimana gitu-gitu. Untuk tes kesemaptaan dan jasmani, ya sebenarnya ada kesehatan dan kesemaptaan, itu jadi satu rangkaian tes, cuman dilaksanakan di 2 tempat yang berbeda kalau saya kemarin. Jadi kesehatan itu nanti ada 2 juga, jadi kesehatan dan kesemaptaan kan. Nah, di kesehatan ini masih mencabang lagi, masih ada kesehatan fisik secara fisik dan ada kesehatan jiwa. Seperti itu. Kalau jiwanya tuh ngapain tuh? Tes sih, ada kan namanya tes keswa, itu kesehatan jiwa. Nah, itu kalau tes CPNS mungkin udah relevan sih, udah ada kayak gitu tes keswa itu. Untuk TNI Polri juga udah ada, kalau udah diterima nanti baru dites keswa. Cuman di si pencatar atau di Kemenhub ini
di awal tes keswanya. Hmm. Selanjutnya ada tes kesehatan yang fisik. Nah itu seperti biasa, dari mulai mata, gigi, THT yang dalam, terus bedah, varises, varikokel, seperti itu diperiksa semua. Nah itu tuh kayak misalnya min itu tuh bener-bener nggak boleh min atau kayak ada toleransi, terus misal kayak buta warna, oh nggak boleh buta warna gitu. Untuk minus itu sebenarnya ada toleransi sekitar -2, cuman kan pada tesnya itu kita bisa lah gimana ya, ketika kita -2 nih atau lebih, nah kita bisa menaikkan nilai yang lain itu lebih bagus gitu loh. Jadinya iya. sebenarnya bukan patokan sih itu ya. Berarti itu bukan langsung kayak dieliminasi, Iya. tapi itu cuma mengurangi skor. Mengurangi gitu ya? skor. Cuman untuk yang buta warna itu udah fatal banget. Nah, dan kalau di PTDI STTD sendiri nanti dites sendiri buta warna atau enggak. Jadi untuk buta warna itu sepertinya sangat fatal ketika tes kesehatan. Dan selanjutnya di rangkaian tes yang ketiga kan tadi, ketiga itu ada kesemaptaan. Ngapain Tuh, tuh? nah kesemaptaan itu seperti lari 12 menit. Nah kesemaptaan ada dua juga nih, kesemaptaan A dan kesemaptaan B. Dimana kesemaptaan A itu lari 12 menit itu dapat berapa putaran. Terus kesemaptaan B itu ada push up, sit up, sama shuttle run. Oke. Itu. Nah kalau dari Moko dulu tuh persiapannya kayak gimana sih buat melalui tes-tes itu? Kalau persiapan sendiri sih sebenarnya ya bina fisik seenggaknya seminggu 3 kali lah, jogging, push up, sit up gitu. Dan sebenarnya kan kalau olahraga itu kita bisa mendapat skor yang tinggi karena kita terbiasa melakukannya kan. Nah jadi ya itu sih persiapan saya ulang-ulang jadi saya bina fisik di rumah itu ada urutannya sesuai apa yang akan diteskan itu. Jadi dari lari, push up, sit up, shuttle run seperti itu. Jadi saat tes nanti itu enggak gimana ya kasarannya, itu enggak kaget gitu loh. Nah seperti itu. Nah setelah itu seumpama dinyatakan lolos, nanti ada psikotes dan wawancara. Nah wawancaranya tuh ditanyain apa aja nih? Nah untuk wawancara sebenarnya tergantung pengujinya sih Jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman karena saya dapat yang alhamdulillahnya bisa dibilang enak, nah itu jadi ya ditanya motivasi apa sih, kenapa sih masuk jurusan ini, kenapa sih ambil PTDI STTD, seperti itu. Terus mungkin ya untuk sedikit pengetahuan untuk adik-adik ataupun teman-teman yang mau mendaftar, itu dipersiapkan juga bahasa Inggris ataupun bahasa lain yang kemungkinan keluar. Kalau saya kemarin dapat bahasa Inggris, jadi perkenalan menggunakan bahasa Inggris dan menjelaskan perkembangan transportasi darat menggunakan bahasa Inggris. Daerahnya masing-masing nih. Nah teman saya itu juga ada yang suruh menggunakan bahasa Arab. Terus kalau misalnya nggak bisa gitu? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya itu tadi tergantung yang ngetes sih sebenarnya. Iya. Soalnya kan kalau bahasa Inggris kan kita sudah awam, sudah mengenal lah. Cuman kalau bahasa Arab mungkin nggak semuanya. Cuman nggak semuanya dapat. Jadi emang tergantung pengujinya. Iya. Nah, terus sebenarnya manajemen transportasi jalan itu masuknya ranah sosum atau ranah saintek sih? Nah, sebelum saya menjawab nih, saya mau tanya kepada Esther. Menurut Anda itu termasuk apa MTJ itu? Manajemen transportasi jalan, karena ada nama manajemennya kan ini. Nah kalau setahu aku kalau manajemen terus transportasi gitu tuh masuknya ke ranah sosum nih. Nah sebenarnya MTJ itu masuk ke ranah saintek. Oh kok bisa? Karena mungkin apa yang dipelajari ataupun mata kuliahnya itu lebih mengarah ke keteknikan. Dan walaupun namanya manajemen, cuman untuk saya di semester 1 ini belum mendapat ilmu manajemen sama sekali. Hanya pembelajaran sosum yang mengarah ke sosum itu menurut saya hanya ada satu, yaitu ekonomi transportasi. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari jurusan-jurusan di SMA yang dapat masuk ke PTDI STTD sendiri pun hanya dari program IPA dan jurusan SMK tertentu. Jadi emang
saintek banget sih Kalau sebenarnya. SMK ya kayak gimana yang berkaitan dengan teknik atau Iya, gimana? saya SMK sebenarnya setiap tahun hampir sama. Saya juga agak lupa sih sebenarnya apa aja SMK yang diperbolehkan. Tapi seingat saya seperti teknik otomotif, teknik mesin, seperti itu boleh. Teknik industri itu pun boleh. Gitu. Nah, terus sebenarnya pengetahuan dasar apa sih yang dibutuhin sama anak mahasiswa MTJ? Karena itu kan saintek ya, apakah Iya. harus kayak kan berkaitan sama teknik, apakah harus Iya. pintar fisika, kimia atau biologi gitu? Untuk kimia atau biologi itu sebenarnya bisa dikesampingin nih. Kalau mau, iya. kalau semua teman-teman ataupun adik-adik nggak mau menguasai banget biologi sama kimia di SMA, itu bisa banget nih ke MTJ. Karena di MTJ ini emang bener-bener hitungannya itu dari fisika dan matematika dasar. Karena kan digunakan untuk menghitung keteknikannya itu. Untuk menggambar teknik, untuk TPUT itu teknik perpetaan. Ada juga di MTJ. Dan itu menggunakan fisika dasar ataupun matematika dasar. Jadi yang perlu dipersiapkan kalau adik-adik emang minat nih di MTJ, itu yang pertama fisika, matematika, sama kebahasaannya. Kebahasaan itu maksudnya ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu juga harus balance atau bisalah seenggaknya menguasai keduanya. Karena di MTJ ini selain banyak hitungannya itu juga analisis kebijakannya itu juga banyak. Analisis undang-undang, perubahan undang-undang kan setiap periode atau setiap tahun ketika permasalahan di Indonesia mengenai transportasi itu semakin berkembang, itu kan membutuhkan undang-undang yang harus dikembangkan juga kan. Nah, itu kita menganalisis, jadinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Dan kalau bahasa Inggris itu ya selain tadi di tes masuknya ada kemungkinan sih adik-adik bisa menemui pewawancara yang menggunakan yang memberikan instruksi berbahasa Inggris. Adik-adik di waktu pendidikannya atau waktu kuliahnya nanti itu ada beberapa jurnal transportasi yang hanya berbahasa Inggris, belum di bahasa Indonesia lah gitu istilahnya. Iya. Berarti walaupun gimana ya, sekolah kedinasan yang Iya. bakal bekerja di negara sendiri, tapi tetap harus Menguasai. baca jurnal-jurnal itu internasional ya Iya, berarti? jurnal internasional. Oke. Seperti itu. Nah, kalau peralatan buat kuliah nih, apakah ada peralatan yang khusus buat jurusan ini? Kalau dibilang khusus sih sebenarnya nggak ada sih, soalnya yang praktek di lapangan itu udah disediain semuanya sama kampus. Cuman untuk seperti laptop dan ya laptop sih sebenarnya yang paling penting. Seumpama laptop adik-adik nih kalau mau menunjang banget mata kuliah yang ada di MTJ, itu ya kami saranin atau saya saranin itu menengah ke atas lah seenggaknya. Soalnya beberapa softwarenya itu emang cukup berat, nggak berat tapi cukup berat lah jadi untuk supaya lancar waktu pembelajaran seperti itu ya menengah ke atas untuk laptopnya. Nah, softwarenya tuh software apa aja dan buat apa? Yang baru saya dapetin nih itu ada AutoCAD. Apa tuh? AutoCAD itu gimana ya? Itu seperti kalau di teknik sipil juga ada AutoCAD. Nah itu kalau di saya kemarin itu menggambar ruas jalan. Oh iya. Jadi penempang jalan itu digambar menggunakan AutoCAD. Gitu. Nah itu cukup berat juga sih aplikasinya. Selain itu ada SIPSS. Nah itu seperti Excel itu untuk statistika. Jadi statistika tapi elektroniknya gitu. Jadi udah bisa ngitung lumayan gitu secara. Oke, jadi mungkin teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini tetap perlu mempersiapkan laptopnya yang tadi dikatakan mungkin menengah ke atas, biar kalau misalnya kita butuh software gitu tuh nggak terlalu berat ya. Iya benar. Nah, kalau di manajemen transportasi jalan itu setiap semesternya belajar apa aja sih? Nah setiap semesternya ini mau sampai lulus nih. Iyalah, biar teman-teman tahu detailnya Ya nih. sedikit gambaran aja ya sebenarnya. Soalnya saya kan juga baru tingkat 1 nih. Baru 2 semester kan yang saya jalanin di MTJ. Nah itu untuk semester 1 itu sebenarnya hampir sama perguruan tinggi negeri lainnya. Sudah statistika, pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan. Mungkin yang spesial di MTJ itu ada menggambar teknik yang pertama.
Itu kita dapatkan di semester 1. Dan ada pengantar transportasi. Nah, itu khusus untuk program-program studi di bawah Kemenhub yang berhubungan dengan transportasi secara langsung. MTJ, TD, seperti itu mendapatkan itu pengantar transportasi. Mungkin 2 itu yang dikatakan khusus untuk program studi ini. Nah, untuk di semester 2 mungkin udah pengenalan mengenai jurusan mengenai mata kuliah yang besok dianggap penting untuk saat kerja. Oke, apa gitu? Ya, tadi ada TPUT, itu teknik perpetaan dan ilmu ukur tanah. Itu yang sedikit berbeda, atau yang saya baru mendapatkannya di kuliah ini. Yang kedua ada statistika transportasi, ada ekonomi transportasi. Selanjutnya ada ya itu aja dulu lah yang di semester 2. Nah, untuk semester 3 itu gambarannya nih, karena kan saya juga belum menjalankan semester 3. Nah, itu mengenai survei, teknik survei yang baik dan benar. Survei lalin, survei inventaris jalan, seperti itu. Nah, untuk di semester 4 itu nanti mengenai analisis kebijakan, seperti itu tadi. Sebenarnya di semester 2, karena kan di semester 2 ini pengenalan kan. Nah, itu udah ada nih analisis undang-undang. Namanya itu UU LLAJ. Nah, sebenarnya kan MTJ itu dulu jurusannya itu namanya LLAJ atau lalu lintas angkutan jalan. Dulu nih tapi di 2020 saat saya masuk itu berubah nama menjadi MTJ, Manajemen Transportasi Jalan. Cuman undang-undang yang digunakan atau digunakan patokan saat pembelajaran itu UU LLAJ tadi. Itu. Oke, tadi kan dikasih tahu kalau ada gambar teknik ya? Iya. Berarti harus bisa gambar nggak sih? Iya, sebenarnya harus bisa gambar. Tapi itu nanti diarahin kok dari nol yang belum bisa gambar sama sekali. Nanti diarahin menggunakan kertas terlebih dahulu. Gambarnya itu seperti apa. Kalau mau lihat ruas atau penampang jalan itu seperti apa. Nanti diarahin. Jadi tenang kalau semua nggak bisa gambar. Saya sendiri pun kalau dibilang bisa atau nggak gambar, bisa atau nggak bisa, itu saya lebih ke nggak bisa sih kalau gambar. Jadi tenang lah, nanti diarahin sama dosennya. Oke, intinya nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman itu merasa tidak bisa gambar. Selagi masih ada niat sama usaha bisa lah ya dibimbing. Penting ada niat. Nah, kalau bentuk tugasnya apakah sama seperti mahasiswa pada umumnya atau ada ciri khas tuh? Sebenarnya hampir sama sih kalau mengenai tugas. Yang pertama ada ya biasa seperti pembuatan laporan. Terus mungkin laporan hasil survei seperti itu, video-video, terus analisis. Mungkin kalau di perguruan tinggi negeri itu analisisnya masih cukup luas kan, karena mereka kan belum terkonsentrasi jurusannya. Kalau di saya kan udah ada nih MTJ, dan itu udah ada undang-undang yang digunakan sebagai patokan, yaitu UU LLAJ. Nah, itu kita hanya menganalisis UU LLAJ dan perkembangannya. Jadi UU LLAJ kan udah ada dari 2009 nih yang digunakan patokan untuk sekarang. Nah, itu setiap perkembangannya itu kita analisis. Seperti itu. Nah, terus kegiatan selain belajar di kelas itu apa aja sih? Untuk kegiatan kampus nih. Ya, misalnya kayak di jurusan kesehatan itu kan ada praktikum gitu-gitu. Nah, kalau di jurusan ini tuh selain belajar di kelas duduk, itu ada kegiatan ya mungkin yang kegiatan di luar yang menunjang akademik itu ada survei tadi. Sebenarnya survei seumpama offline nih, dilaksanakan offline itu satu angkatan bareng-bareng biasanya. Nah, nanti di suatu tempat tujuannya tuh mana gitu. Jadi enak lah bareng-bareng. Nah, kalau di luar akademik nih buat refreshing, kan butuh refreshing juga karena kita kan asrama nih. Seumpama offline kan asrama di PTD STD. Nah, itu kegiatannya ada UKM seperti futsal, basket, seperti itu juga ada. Selain itu juga ada kegiatan organisasi, beberapa organisasi. Itu berarti kayak BEM gitu ya kalau di? Iya, kalau di PTN ada BEM, nah di PTD STD itu ada Resimen Korps Taruna. Nah, itu fungsi dan tupoksinya sebenarnya hampir sama seperti BEM. Nah, ada konsentrasi jurusan nggak sih di semester atas? Di semester 5 atau 6 gitu ya. Oh iya, benar. Sebenarnya nggak ada sih, karena kan
di MTJ ini udah menjurus nih jurusannya. Dari awal itu udah menjurus mengenai transportasi jalan. Oke. Jadi ke depannya sampai semester 6 nanti saat akan PKL itu ya mengenai transportasi jalan itu. Berarti mata kuliahnya udah dipaketin ya Iya, udah istilahnya? dipaketin. Nggak ada tuh istilah KRS baru. Itu nggak ada sih. Buat teman-teman yang males KRS Iya. Bar, bisa masuk ke jurusan ini karena mata kuliahnya udah dipaketin. Berarti kayak SMA ya, udah Ya, dijadwalin gitu udah juga. dijadwalin. Oke, nah jam kuliahnya tuh berarti tergolong fleksibel nggak sih? Kalau dibilang fleksibel sebenarnya enggak sih. Cuman ada yang namanya pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Cuman itu tetap di kelas. Seumpama offline nih. Nah, itu tetap di kelas. Ada jam belajar mandiri seperti itu. Jadi mungkin dikatakan fleksibel juga sebenarnya enggak, karena kan kita udah dapat nih dari akademik jadwal patennya dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu itu apa aja. Benar-benar. Sampai jam sekitar setengah 4 lah. Nah, itu apa aja. Dan nah di selang-selang mata kuliah ini ada jam belajar mandiri. Nah, itu mungkin bisa dikatakan fleksibel atau enggaknya teman-teman nilai sendirilah. Karena di jam belajar mandiri ini kita juga kalau di kampus nih itu bisa sharing-sharing sama teman-teman, bisa juga melakukan kegiatan lain, tapi tetap di kelas. Nah kalau di luar misalnya kuliah udah selesai nih, nah itu mau ambil organisasi gitu tuh waktunya masih tergolong apa ya, slow nggak sih? Apa kayak udah mepet-mepet ketat gitu? Ya sebenarnya kalau membicarakan di asrama nih, dibilang ketat juga ya sebenarnya ketat sih. Jadi dari kita bangun tidur ke kita tidur lagi itu udah diatur jadwalnya. Dari akademik, olahraga pagi, olahraga sore, terus apel pagi, apel sore, apel malam itu udah diatur. Nah, untuk teman-teman yang udah terbiasa nih untuk ikut organisasi seperti itu, nah disaranin ya pinter-pinter lah bagi waktu, karena kan kegiatan ketarunaan atau kegiatan di asrama itu juga udah padat banget. Jadi kalau teman-teman emang punya niatan nih berorganisasi, jadi ya pinter-pinter lah manajemen waktu itu pinter-pinter lah. Oke, kayaknya itu buat semua jurusan ya. Iya. Biar kayak akademiknya jalan, tapi juga non akademiknya juga jalan. Nah, kalau lama kuliahnya itu berapa tahun sih? Kalau untuk Diploma 3, manajemen transportasi jalan ini sama 3 tahun, 3 tahun atau 6 semester. Terus gelar lulusannya? Nah, gelar lulusannya itu AMD MTJ. Ahli Madya Manajemen Transportasi Jalan. Yeah. Oke, keren banget. Nah, oh ya, aku mau tanya terkait sama biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini sebenarnya ada biaya kuliah penunjang akademik. Apa? Nah, itu dibayarkan di awal untuk 3 tahun kalau yang Diploma 3, dan untuk yang Diploma 4 itu dibayarkan 1 kali di awal untuk 4 tahun. Nah, itu besarannya nanti bisa dicek di pengumumannya di website resminya, karena setiap tahun berubah itu biayanya. Iya. Itu sama rata atau misalnya kayak Iya, sama rata. Nah, tapi tenang aja untuk teman-teman yang ada di luar DI ataupun di DI sendiri sebenarnya, itu ada yang namanya pola pembibitan. Apa tuh? Nah, pola pembibitan itu kita istilah UKT itu udah dibayarin sama pemerintah. Nah, di PTDI STTD ini ada pola pembibitan pusat dan pola pembibitan daerah. Bedanya mungkin waktu pendidikan itu sama sih. Waktu masuknya juga melewati seleksi yang sama. Cuman bedanya nanti status kepegawaiannya yang polbid daerah itu dikembalikan ke Dinas Perhubungan masing-masing yang membiayai waktu kuliah. Dan untuk yang polbid Kemenhub atau polbid pusat itu status kepegawaiannya itu Kementerian Perhubungan. Jadi dia pegawai pusat lah istilahnya. Itu. Nah, untuk beberapa daerah itu udah mengalokasikan APBD-nya itu untuk membiayai taruna yang ada di PTDI STTD. Jadi bisa dibilang untuk yang polbid Pemda itu ada beberapa Pemda yang emang 0 rupiah dia pendidikan selama dia tes sampai lulus, nanti 0 rupiah ada juga. Berarti yang uang buat penunjang akademik juga dibantu? Iya, dibayarkan dari Pemda masing-masing. Ada beberapa Pemda yang seperti itu. Nah, setelah lulus itu biasanya banyaknya tuh kerja di mana sih kalau lulusan MTJ? Tergantung polbidnya tadi ya sebenarnya. Kalau yang polbid daerah, nah tadi kan
nggak setiap di sub di Indonesia ini kan ber-MOU sama PTD STTD. Oh. Jadi hanya ada beberapa daerah yang ber-MOU kan. Nah itu untuk yang polbid daerah nanti akan dikembalikan ke dinas perhubungan masing-masing. Dan nanti pun di dinas perhubungan itu sendiri penempatannya itu tergantung formasi yang kosong waktu itu. Nah, makanya di MTJ ini kan pelajarannya masih luas banget nih yang mengenai transportasi jalannya. Itu bertujuan yaitu supaya waktu penempatan itu kita bisa lah ditempatin di mana aja. Itu. Nah, untuk yang polbid pusat atau polbid Kemenhub itu nanti di bawah Kementerian Perhubungan langsung. Jadi kita di bawah Kementerian Perhubungan bisa juga di fasilitas-fasilitas yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan seperti Terminal A seperti itu. Oh iya, paham. Nah, selama berapa semester nih? 2 semester ya berarti? Iya, 2 semester. Selama 2 semester ini pernah ngerasa salah jurusan nggak sih masuk ke ini? Alhamdulillah enggak sih, cuman ya sedikit kaget pasti ada kan. Karena kan taunya MTJ nih, manajemen transportasi jalan, di mana yang namanya manajemen kan itu taunya saya itu di ranah sosum dan kebanyakan mungkin analisis dan membaca-baca gitulah. Ternyata waktu masuk itu banyak sekali hitungannya, masih banyak hitungannya sampai semester 2 ini. Itu. Nah, berarti itu ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita ya berarti? Iya, bisa dibilang seperti itulah. Nah, kalau dari culture-nya sempat shock nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Soalnya di PTD STTD itu unsur kekeluargaan dan jiwa kursanya itu sangat bisa dibilang tinggi sih. Jadi kalau misalnya saya nih agak shock di perhitungannya, nah itu banyak sekali teman-teman yang nanti datang bantuin seperti itu. Jadi jangan takut lah kalau seumpama nggak bisa, karena di sini itu kita masuk sama-sama, kita juga lulus sama-sama. Oke. Berarti walaupun ada kesulitan yang akan dihadapi, karena mungkin budayanya saya sana tuh kekeluargaannya erat banget, jadi kayak ya semua bisa terselesaikan lah. Jadi yang satu misalnya kurang ini, yang satu kurang ini, kita saling melengkapi lah. Jadi lulus besok bersama-sama. Gitu. Oh ya, aku tadi lupa nanyain tugas akhir. Nah, tugas akhirnya kayak gimana sih? Ya sebenarnya kalau di MTJ sih, MTJ ini kan ada 4 waktu PKL itu ada 4 pembagian nih. Ada planning, ada traffic engineering, ada angkutan umum, sama ada safety atau keselamatan. Nah, nanti TA-nya kan ini udah dibagi-bagi nih, setiap taruna atau taruni yang di bagiannya masing-masing. Ada 4 tadi. Sebenarnya nanti dari pihak PTD STTD itu membagi kelompok PKL. Nah, di kelompok PKL itu dibagi ya itu kebijakan kelompoknya masing-masing. Seperti apa? Siapa yang planning, siapa yang AU, siapa yang traffic engineering gitu, beda-beda. Nah, untuk TA-nya itu nanti tergantung apa bagian yang diambil. Seumpama planning nih, planning kan, seumpama saya bisa ambil planning, ya kan. Nah, itu saya bisa ambil TA yang mengenai planning di wilayah tersebut. Jadi TA-nya yang di sini itu real dari wilayah ini, wilayah tempat saya PKL, gitu. Tapi untuk pindah ke bagian tertentu itu juga bisa. Cuman kita harus berkoordinasi lah sama yang bagian lainnya itu supaya nggak hampir-hampir sama gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan ada PKL ya, apakah PKL itu istilahnya sama kayak KKN gitu? Beda sih sebenarnya. Oh, beda. Kalau yang di perguruan tinggi negeri itu kan yang diploma 4 yang vokasi, itu kan ada PKL, ada magang, ada KKN. Nah, untuk yang di PTD STTD ini hanya ada PKL dan magang. Untuk KKN kita belum. Oke, kalau magangnya wajib ya berarti? Iya, wajib. Itu di mana? Di tempat sama tempatnya sama yang di PKL. Jadi kita PKL itu 3 bulan, nanti dilanjutkan magang 1 bulan. Oh, iya. Oke, nah ini mungkin harus menjadi perhatian teman-teman ya. Yes. Orang kayak gimana yang menurutmu cocok buat masuk ke sekolah kedinasan ini dan jurusan ini, dan tipe orang kayak gimana yang sepertinya perlu pertimbangan deh. Menurut saya nih, walaupun saya baru 2 semester nih di PTD STD atau di jurusan MTJ pada khususnya, itu menurut saya tipe orang yang dia mau menghitung dan mau membaca
yang cocok untuk jurusan ini. Tapi untuk yang dia sudah tidak mau membaca, ya ayolah digiatin lagi literasinya untuk bisa masuk di jurusan MTJ ini. Itu. Terus kalau yang enggak, yang mungkin perlu pertimbangan nih? Itu tadi yang dia nggak mau Nggak mau membaca. Oke. Soalnya emang bacaan di MTJ itu banyak banget. Soalnya undang-undangnya itu setiap tahun kan, bukan setiap tahun sih. Yaitu tadi setiap perkembangan transportasi kan semakin berkembang nih, dan banyak cabangnya, ada PP, ada peraturan pemerintah gitu kan. Nah itu banyak banget. Jadi kalau adik-adik udah nggak mau nih membaca dari awal, itu nanti bakal kesulitan sendiri di waktu pendidikan atau perkuliahannya gitu. Oke, pertanyaan terakhir, pesan apa yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini? Kan yang mau masuk di jurusan ini udah ditutup nih pendaftarannya. Oke, Ya, mungkin tahun depan ya berarti? mungkin tahun depan. Dan untuk adik-adik yang mau masuk di jurusan ini pada tahun ini 2021, setiap perjuangan kan ada masanya dan setiap masa ada perjuangannya. Jadi nikmati prosesnya waktu seleksi dan nanti tuai kesuksesannya. Itu. Pokoknya tetap semangat untuk adik-adik yang mau masuk di 2021 ini, dan karena tesnya itu kan menggunakan protokol kesehatan nih. Jadi ya tetap stay safe lah pokoknya. Oke, thank you banget Mak udah mau sharing ke teman-teman mengenai PTDI STTD dan manajemen transportasi jalan. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih kepo mengenai jurusan ini dan kepo sama jurusan lain, boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang menarik berikutnya. Dadah!